Alhamdulillah, monggo untuk yang pertama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah inayahnya dan juga kesempatan sehingga kita bisa bertemu secara online di dalam diskusi kali ini, di dalam acara kali ini. Semoga bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Salam serta salawat kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarga, para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, dan seluruh orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankan agama Islamnya hingga yaumil akhir kelak. Baik, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada ibu-ibunya juga ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Insya Allah di sini saya selaku pembawa acara gitu ya. Dan nanti akan membacakan acara susunan acara pada pagi menjelang nanti insya Allah pagi sampai siang ini ya. Yang pertama nanti kita pembukaan, yang kedua nanti ada tilawatil Quran dari Ustadz Parti. Ustadz Parti sampun rawuh. Dan selanjutnya nanti sambutan dari Ketua PPMT Solo Raya. Yang ketiga nanti langsung ya materi dari BMI. Terus nanti disambung tanya jawab dan penutup. Baik, agar lebih memanfaatkan waktu ya, kita awali dulu dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya untuk tilawatul Quran, Ustadz Parti sampun rawuh. Siap. Siap ya. Monggo pada Ustadz Parti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير
Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqu wa huwal latiful khabir. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Shadaqallahul azim. Ya, matur nuwun pada Ustadz Partianto yang telah membacakan tilaatul Quran tadi ya, kalamullah. Semoga dengan bacaan ayat-ayat Allah tadi lebih menambah keberkahan forum kita pada pagi hari ini ya, sehingga hati kita lebih tenang dan insya Allah apa yang disampaikan nanti bisa lebih masuk ya, bisa lebih kita pahami dengan lebih baik. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum PPMT Solo Raya kepada Ustadz Arif Lutfi. Kami persilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hingga menjelang siang nanti kita bisa bersilaturahim dari teman-teman Solo Raya pada khususnya dan dari teman-teman Baitul Mal tamu undangan dari Jawa Tengah pada umumnya. Sebelumnya salam tercurah kepada uswah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya ahlan wasalan. Yang pertama dari pembicara kita Bapak Presiden Direktur Koperasi Benteng Mikro Indonesia, Bapak Komarudin Batubara, SEME yang saya hormati. Yang kedua, panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatunya dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim ngaji bareng terkait dengan koperasi syariah CSR terbaik dari BMI. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat bergabung dalam acara kesempatan pagi kali ini. Perlu diketahui teman-teman sekalian bahwasanya Kopsyah dari BMI ini, Koperasi Benteng Mikro Indonesia, telah meraih 3 penghargaan nasional sekaligus. Jadi penghargaan yang pertama kemarin diserahkan oleh dari Kementerian Koperasi tanggal 23 Februari. Kemarin dari Koperasi Syariah mendapatkan Koperasi Syariah CSR terbaik. Ini patut diacungi jempol dan pada kesempatan kali ini mohon izin Pak Kamarudin Batubara kita ngangsu kawruh kalau bahasa Jawanya ya. Kalau bahasa Indonesianya ya sharing ilmu terkait dengan CSR terbaik yang diraih oleh Koperasi Benteng Mikro Indonesia ini. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat mengikuti Zoom meeting pada kesempatan pagi kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan dapat kita aplikasikan dalam kegiatan kita di Baitul Mal di BMT masing-masing. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan teknis yang barangkali mengganggu dari segi pelaksanaan. Saya mewakili panitia, mohon maaf banyak kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih.
dan sambutan dari selanjutnya ya. Acara ini kita sharing, kita akan sukawuruh ya, kata beliau tadi Ustaz, Pak Lutfi ya. Sukawuruh dari BI Benteng Mikro Indonesia CSR-nya, semoga nanti apa yang disampaikan kita ambil instruksi yang baik yang bisa kita aplikasikan dalam program-program kita. Nanti untuk acara ini Allah akan dimoderatori oleh Mas Ihsan. Sudah ada ya. Baik, Mas Ihsan, beliau adalah bidang Research and Development ya, atau SDI gitu ya. Di Soloraya ini, monggo pada Mas Ihsan, waktu dan tempat kami persilakan. Cek. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Kamarudin Batubara yang kami hormati, Ustadz Arif Lutfi dan rekan-rekan Amil pengelola BMT se-Jawa Tengah maupun se-Solo Raya yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kesempatan kali ini kita bisa bermuhajahah bersama, berkumpul bersama meskipun kita di forum Zoom ini, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita, malah bertambah semangat untuk senantiasa kita menuntut ilmu. Dan kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dengan beliau, Presiden Direktur Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Mari kita gunakan kesempatan kali ini dengan semaksimal mungkin. Dan nanti di akhir sesi kami akan membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silahkan unek-uneknya, kemudian mungkin keresahan-keresahan dalam mengelola BMT, khususnya di Ziswaf dan program-programnya nanti bisa disaringkan bersama. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu dan mengefektifkan waktu kepada beliau, Presiden Direktur Benteng Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, Ustadz Kamarudin Batubara SEME, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak ya? Baik, saya langsung Jelas, Pak. share materi aja. Host masih disable nih. Saya belum bisa share materi. Siap, sudah bisa. Silakan. Alhamdulillah, akhirnya bisa. Sudah masuk ya? Sudah bisa masuk, Pak. Baik, saya bicara koperasi syariah, dan kebetulan Benteng Mikro Indonesia itu tidak pernah jadi BMT. Jadi awalnya konvensional, kemudian masuk Islam gitu ya, jadi KJKS, terus ikut regulasi yang ada, KSPPS sampai sekarang. Nah, kami menyebutnya pemerataan ekonomi berkeadilan. Nah, kebetulan saat ini kita punya dua koperasi ya, ada koperasi di sektor keuangan namanya Benteng Mikro Indonesia, kemudian di sektor real namanya Benteng Muamalah Indonesia. Nah, ini penghargaan lama ya, ada rencana dari Presiden, dari Menteri, ada Menteri Koperasi, ada Menteri Bappenas ya, penggerak pembangunan, ini 11 koperasi waktu itu se-Indonesia. Nah, ini kemarin yang kita pengumpul wakaf terbesar se-Indonesia, dan ini juga baru pertama dilakukan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ini hanya gerakan 2.000. Ya, wakaf melalui uang 2.000 per minggu. Karena kita punya anggota sekarang 187.000 di Kopsahnya, 80.000 sekian di koperasi konsumennya. Nah, Bapak Ibu, wakaf itu ada dua, ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang.
Nah, yang sering diminta oleh Kementerian Koperasi dan itu sebenarnya wakaf uang. Kita mengumpulkan uang kemudian untuk dipinjamkan atau kita ajak orang berwakaf, misalnya setahun uangnya untuk Qardul Hasan gitu ya, atau pinjaman kebajikan. Nah, kami tidak di situ. Karena untuk pinjaman kebajikan itu atau Qardul Hasan itu kami buat ketentuan sendiri, 2,5% dari aset itu boleh kita gelontorkan untuk pinjaman kebajikan atau Qardul Hasan itu. Nah, ini perbedaannya ya, nanti bisa kita diskusikan. Nah, ini pemeringkatan koperasi ya, sangat berkualitas. Ini dari independen, kemudian Kementerian Koperasi kemarin ada penelitian kesehatan. Ya, kita juga harus mengukur. Ini ada permennya tentang penelitian kesehatan ini. Kita harus ukur sendiri bagaimana kita tahu apakah koperasi kita sehat atau tidak ya. Ini penting, terutama untuk pengurus. Karena pengurus itu adalah yang bertanggung jawab terhadap maju mundurnya koperasi. Itu ada di pasal 31. Ya, maka yang tertinggi itu adalah pengurus. Jadi kalau teman-teman lihat di situ saya ada presiden direktur, ya karena memang seperti itu CEO gitu. Ini harus kita pahami. Ya, jadi saya nggak mau, jarang saya mau disebut ketua gitu. Kalau kemuda saya mau. Ketua gitu nggak enak, kalau kemuda kayaknya lebih enak gitu ya. Jadi memang itu bedanya ya, itu bedanya. Supaya profesional kita harus percaya diri gitu ya. Nah, saya sedikit menyampaikan ini apa yang disampaikan Bu Hatta. Bayangkan ini tahun 1946 dalam konferensi ekonomi di Yogyakarta, tetangganya Bapak Ibu Solo ya. Arah perekonomian di masa datang harus semakin jauh dari individualisme dan semakin dekat kepada kolektivisme. Ada yang ikutan juga ini. Yaitu sama sejahtera atau sejahtera bersama. Pembangunan ekonomi Indonesia sudah perang haruslah didasarkan kepada cita-cita tolong-menolong. Ini kan sangat syariah, Bapak Ibu sekalian. Ini kan di Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, ini kalau kita cermati Bung Hatta ini luar biasa gitu. Ya, ini semangat, tentu semangat syariah yang ada di koperasi. Maka pengawas syariah kami Ustadz Haji Henry Tanjung PSD bilang koperasi itu sudah syariah sesungguhnya gitu ya. Karena memang seperti itu semangatnya. Cuman dalam praktek masih banyak yang tidak seperti itu. Banyak koperasi terutama BMT, mohon maaf, hanya dimiliki oleh beberapa orang. Ya, saya beberapa kali ketemu BMT, ini punya bapak ini, yang punya uangnya bapak ini saja. Itu kan bukan koperasi berarti. Ya, karena cita-cita koperasi Indonesia menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Kapitalisme itu apa? Ya hanya dimiliki beberapa orang gitu. Dan sehingga nanti cenderung kebijakannya itu, apapun keuntungan yang ada, itu cenderung kepada kelompok-kelompoknya saja. Ya, ini disampaikan Bung Hatta tahun 66. Ya, jadi koperasi itu harus dimiliki bersama-sama. Ya, koperasi itu tidak dimiliki oleh 1, 2, 3 orang. Ya, saya banyak menemukan BMT hanya dimiliki 5 orang, hanya dimiliki 1 orang gitu. Ya, bukan seperti itu. Karena di koperasi itu tidak ada bos. Semuanya kerjasama, bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Nah, kenapa harus berkoperasi atau wajib berkoperasi? Ini amanah pasal 33. Ya, meskipun sudah diamandemen Undang-Undang Dasar 45 itu, pasal 1 sampai dengan pasal 3-nya masih tetap. Ya. Nah, ini amanah yang harus kita perjuangkan. Karena nilai, prinsip, dan jati dirinya sangat Indonesia gitu. Ya, coba dilihat nilai-nilai yang ada di koperasi itu. Ya, sangat syariah, kerjasama, tolong-menolong, demokrasi, ya peduli, kesetiakawanan dan seterusnya. Jati dirinya dari anggota oleh anggota untuk anggota. Nah, ini kami yakin betul bahwa koperasi adalah solusi perekonomian bangsa untuk kesejahteraan bersama dengan semangat pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Karena beda sekali semangat koperasi dengan kapitalis. Nah, wadah yang tepat untuk berkaya, mengabdi, dan syarat nilai ibadah, ya, menebar manfaat sesama. Saya tunjukkan di mana nanti kami bisa menebar manfaat itu. Dan kemudian bangun korporasi-koperasi. Ini apa? Kita harus mengelola semua bisnis koperasi itu. Nanti saya tunjukkan.
Ya. Nah, dalil koperasi dalil Maidah ini saya bilang kekeluargaan dan gotong royong, tolong menolong, ya. Nah, ini ekonomi syariah itu bercirikan ketuhanan, bercirikan kemanusiaan, berlandaskan etika dan bersifat pertengahan. Bayangkan kalau kita berbisnis secara syariah ini tidak akan lepas dari yang namanya keadilan. Kita akan hadir pada saat anggota mohon maaf, terutama di dalam kesulitan. Jadi tidak hanya melulu bisnis, dan koperasi itu tidak mengejar keuntungan, tetapi bagaimana menyebar manfaat. Tetapi tidak boleh juga rugi, tidak boleh juga ya pengurus, pengawas sampai karyawan nggak digaji. Ya, BMI itu ada 1000 lebih, 1000 karyawannya itu digaji semua, pengurus digaji, gaji tertinggi di pengurus, pengawas juga digaji, dan pengawas di BMI itu wajib hadir seminggu minimal sekali. Ya, ada tupoksinya yang kita atur bersama, kita sepakati bersama. Jadi kalau sudah ciri-ciri 4 ini kita lakukan, insya Allah ya masyarakat anggota sangat militan terhadap koperasi kita. Nah, ini juga yang kami coba lakukan di BMI. Ya, ada 7 ajaran ekonomi syariah. Yang pertama keuntungan dunia akhirat. Jadi bisnis kita harus fokus untuk melihat dunia dan akhirat. Ya, kejar dunia insya Allah, kejar akhirat insya Allah dunia akan ikut. Ya, jadi tidak ada bisnis yang membuat orang terjolimi juga. Gitu. Harus jujur, amanah, peduli orang lain, bersyukur dan qanaah. Ini ada ayatnya semua. Qanaah ini terutama selalu merasa cukup. Ini yang tidak mudah. Kalau sejatinya kita ini mentaati qanaah ini, maka tidak akan ada korupsi. Maka kebijakan-kebijakan yang kita buat pun pastilah pro anggota, ya. Ini yang terus kami lakukan, dan kami juga selalu evaluasi atas apa-apa yang 7 ajaran ini yang kami jalankan di BMI. Ini tadi saya sampaikan ada 3 sistem perekonomian di dunia, Bapak Ibu sekalian. Ada kapitalis, sosialis, dan koperasi atau Islam atau syariah. Dulu kalau kita ingat itu, saya waktu SMA kelas 1 disebut campuran. Artinya apa? Kalau kapitalis itu kan keuntungan modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya. Sosialis ya di Cina itu aset tidak boleh dimiliki oleh orang lain, milik negara. Nah, Islam atau campuran atau koperasi dua-duanya itu. Ya. Kapital dibutuhkan tetapi bukan untuk menguasai kelompok tertentu, tapi untuk memberikan manfaat keuntungan dunia akhirat, dan juga ada sosialnya gitu. Ya. Kekeluargaan dan gotong royong. Ini yang terus kita lakukan dan kami praktekkan. Jadi Bapak Ibu nanti ke depan yang saya sampaikan ini adalah apa yang kami lakukan di Koperasi BMI 18 tahun terakhir ini. Nah, pilar ekonomi syariah itu, ini Bapak Ibu yang perlu kita tahu, maka Bapak Ibu BMT-nya, kalau masih dimiliki beberapa orang, saran saya segera berubah jadi koperasi, semua anggota semua yang dilayani harus jadi anggota. BMI 187.000 lebih semua anggota, tidak ada non anggota, tidak ada calon anggota. Begitu bergabung ke BMI langsung jadi anggota, ya, itu kewajiban yang kita lakukan. Nah, kita harus bermain di sektor real. Ya. Nah, kami kemarin mulai di sektor moneter, kita punya koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Sektor real kita harus punya perdagangan, pabrik, pertanian, peternakan, perikanan. G-Swap. Ini adalah instrumen syariah. Ya, yang sangat potensial kalau kita kelola dengan baik. Ya, jadi ini di bukunya Ustadz Abu Fahmi 2014 HRD Syariah Teori dan Implementasi. Jadi bagaimana kita koperasi kita jangan hanya sektor moneter, ya, dirikan sektor realnya. Insya Allah kami juga nanti akan punya pabrik, ya. Nanti ini yang harus terus kita lakukan sehingga koperasi itu betul-betul menjadi korporasi, ya. Itu yang peraturan Menteri Koperasi bagaimana koperasi itu boleh mengelola mal, ya, itu di pasal 19 ayat 4 dan pasal 22 ayat 2, ya. Jadi malnya menghimpun, mengelola dan menyalurkan. Nah, kalau kita lihat ini ke undang-undang zakat, ini bertolak belakang. Karena mayoritas ya kita ini adalah UPZ, kemudian juga apa satu lagi itu
di bawah UPJ tuh, mitranya UPJ. Apa namanya itu? Lupa saya. Nanti bapak-bapak mungkin ada yang seperti itu. Nah, ini sekarang sedang kita perjuangkan. Kami kemarin juga sudah Zoom meeting dengan Basnas. Kami ingin koperasi itu jadi LAS. Banyak diskusi, LAS terlalu sulit. Ya kalau orang lain bisa, kita juga bisa dong. Ya kan? Semangatnya harus begitu untuk memberikan manfaat yang lebih besar. Nah, ini yang berbeda. Yang saya kelompokkan ada 7. Di koperasi syariah itu dia fokus tidak hanya ekonomi, tapi ada sosial dan pemberdayaan. Kemudian yang ke-6 pendampingan, yang ke-7 mengelola Jiswap. Bapak Ibu, pendampingan ini banyak tidak dilakukan koperasi, bahkan bank pun. Coba kita lihat, sarjana pertanian, peternakan, perikanan, atau sarjana sipil, di bank itu hanya membahas RAB. Tidak mendampingi, tidak memberikan pendampingan kepada anggota kita, misalnya usahanya apa, ternak ayam. Harus kita dampingi dong. Bagaimana supaya produksinya optimal. Kalau dia misalnya pertanian, horti, cabai misalnya, bagaimana supaya hasilnya optimal. Karena ini cenderung nanti bagi hasil. Itu yang kita lakukan, bayar panen. Jadi tidak ada cicilan. Nah, pendampingan ini dibutuhkan. Ini harus kita lakukan. Nah, di sini juga kemudian ada Jiswap, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ya, harus kita ajak semua anggota kita untuk gerakan ekonomi bersama dengan semangat pemerataan yang berkeadilan. Seperti kita ketahui, koperasi itu adalah badan usaha. Ya, kalau kita hanya seorang berarti kita koperasi primer. Tapi kalau kumpulan 3 koperasi minimal, maka kita koperasi sekunder. Tujuannya di sini jelas, kesehatan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Coba kita lihat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Ini yang luar biasa. Menyukseskan masyarakat maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sesungguhnya luar biasa mulianya koperasi ini. Nah, tinggal kita ini yang ada di dalam, bagaimana kita menjalankan ini. Ini yang harus juga dipahami semua. Kami juga sering menyampaikan ini di internal kami juga. Kita harus tahu bahwa anggota itu pemilik. Ya, anggota itu pengguna, anggota itu pengendali. Maka bagaimana kontribusinya? Sebagai pemilik harus berpartisipasi terhadap modal. Tidak boleh dikuasai beberapa orang, tapi kontribusinya dibuka kepada semua orang. Siapapun harus menjadi anggota. Pasar, ya, ini sebagai pengguna. Kalau kemudian misalnya seperti BMI sekarang punya toko bangunan, maka ada konstruksi karyawan, anggota yang mau bangun rumah, ya harus kita yang bangun. Materialnya dari kita. Kita punya minimarket, belanja di situ. Warungnya belanja di grosir kita. Nah, inovasi-inovasi juga harus dilakukan. Ya, terutama sekarang dengan zaman 4.0 ini, jadi digitalisasi menjadi salah satu yang harus kita lakukan, termasuk juga digitalisasi Jiswap. Di BMI Mobile kami sudah bisa anggota kita mau langsung infak, seperti kemarin ada wakaf langsung transfer sendiri ke rekening Jiswap. Begitu buka BMI Mobile, itu ada akun Jiswap terbuka lebar di situ, ya. Jadi muncul sendiri Jiswap di situ, jadi mendorong orang untuk melakukan zakat, infak atau sedekah dan wakaf. Nah, ini yang Bapak Ibu yang kami sering sebut sekarang di BMI, peradaban baru koperasi Indonesia. Kita sudah harus memahami bahwa koperasi itu besar, ya. Tidak hanya secara harfiah besarnya, tapi manfaatnya harus besar. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat yang besar kepada orang banyak? Tentu kita harus besar. Kalau kita membantu orang miskin, kita harus di atas orang miskin. Ya, kalau kita bergaul sama orang miskin, nanti pola pikirnya itu tidak akan bergerak dari orang-orang seperti itu. Maka kita harus menjadi besar, ya. Kita harus mempunyai uang banyak. Dari mana caranya? Dengan gotong royong untuk membantu sesama. Dan koperasi itu harus profesional. Pengurus di BMI itu kerja, ya, office hour Senin sampai Jumat, ya, digaji, semuanya digaji. Ya, ada tunjangan jabatan semua, ya, dan gaji pengurus lebih besar. Kemudian koperasi itu mandiri, berkarakter, bermartabat. Mandiri di dalam permodalan, jadi milik bersama, kemudian berkarakter di dalam pemberdayaan dan bermartabat di dalam pelayanan. Apa itu berkarakter dalam pemberdayaan? Kita harus membuat pemerataan ekonomi, baik kepada anggota maupun non-anggota, sehingga nanti mereka juga yang tadinya mustahik
menjadi mujaki, kita ajak jadi anggota. Nah, bermartabat ini tidak namanya menyita, tidak ada yang namanya menjolimi orang. Ini yang harus dilakukan. Nanti saya kasih contohnya. Nah, kemudian koperasi itu pemberdayaan. Kita harus memberdayakan. Artinya siapapun yang bergabung menjadi anggota koperasi, dia harus berubah hidupnya. Kalau kehidupannya tidak berubah, ada yang salah dengan koperasi kita. Ya. Nah, kemudian koperasi itu peduli sesama. Ini juga menjadi semangat yang harus dimiliki koperasi. Maka itu di Undang-Undang Koperasi itu diajak semua tujuan koperasi itu anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Artinya apa? Kita harus mengajak siapapun sebanyak-banyaknya orang menjadi anggota koperasi kita. Seperti BMI ini dari Jepang juga ada anggota kita. Seluruh Indonesia ada. Ya, ini yang terus kita gaungkan. Nah, saya contoh kami Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia ini, nanti Bapak Ibu bisa lihat bagaimana kolaborasinya antara sektor moneter dengan G-Swap, sektor G-Swap ini ya. Nah, aset kita sekarang per bulan Maret kemarin 789 miliar, simpanan pokoknya hanya 10.000. Simpan wajib perdana 5.000, simpan wajib bulanan hanya kepada anggota yang mengakses pinjaman atau pembiayaan. Simpan pinjam menerapkan model BMI Syariah, ada pembiayaan dan ta'awun sosial untuk keuntungan dunia akhirat. Jadi desain sesuai kebutuhan anggota tanpa agunan dan penjamin. Dalilnya Al-Baqarah 282 dan 283. Jadi anggota kita tidak bisa bayar karena kesulitan ekonomi, itu diputi menyekahkan sebagian atau seluruhnya. Tahun lalu ada longsor, ada 68 anggota kita semua utangnya lunas 300 juta lebih. Bahkan kita ke sana masih ngantar sembako 80 jutaan dan juga kita bangun toilet juga rumah gratis. Nah, kemudian ada pendidikan dan pelatihan, kemudian ada manajer pemberdayaan anggota dan manajer G-Swap. Jadi di BMI G-Swap itu dikepalai oleh manajer. Ya. Jadi bukan digaji. Gajinya bukan dari 10% jatahnya amil atau 10% dari keuntungan pengelolaan wakaf. Bukan. Manajer di BMI, manajer G-Swap di BMI digaji dari koperasi syariahnya. Ini mungkin yang berbeda ya, karena harus profesional ya. Nah, kemudian di koperasi konsumen aset kita baru 1,8 tahun. Aset kita baru 25 miliar ya. Dan simpan pokoknya hanya 100.000. Ya, tapi waktu kita berdiri ada 70.000 orang sehingga terkumpul 7 miliar. Simpan wajib bulanannya 10.000. Di Kopsah tadi tidak ada wajib bulanan kecuali bagi anggota yang mengakses pembiayaan. Target pasarnya anggota, kita punya Mikros, PPOB, ya. Kemudian ada toko bangunan, konstruksi juga, kafe, tour travel, elektronik, ya, mulai dari handphone, furniture juga, kendaraan roda 2, roda 4. Kita juga sudah punya lahannya 20 hektar, kita akan bangun pabrik bioetanol, pabrik air mineral, pupuk hayati, nanti juga ada pertanian, peternakan di sana dan perikanan. Tujuannya kemana? Untuk pemberdayaan anggota, sehingga nanti anggota kita punya usaha baru yang kita dampingi, uang yang diakses dari pembiayaan itu betul-betul produktif, sehingga memberikan benefit yang jelas kepada anggota. Nah, kami menyebut ya BMI itu ada norma dan nilainya. Ya, nilainya kegiatan sosial pemberdayaan dengan semangat pemerataan ekonomi untuk kemaslahatan atau kesejahteraan. Nah, normanya kebijakan yang solutif dengan semangat keluarga gotong royong berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ini norma dan nilai yang kita tanamkan ya di dalam pengelola BMI sehingga fokus kegiatannya tidak hanya mencari keuntungan semata ya, harus peduli kepada sesama. Nah, model BMI Syariah itu ada 5 instrumen dan 5 pilar. Saya percepat aja 5 instrumennya itu sedekah. Ini tentu untuk orang-orang yang duafa ya. Ini yang kita lakukan. Kemudian yang kedua ada qard. Qard ini apa? Adalah tadi yang duafa yang sudah kita dampingi, kita arahkan mereka diberikan pinjaman 0% ya. Dia bisa kembalikan kapan dia sanggupnya. Makanya kami anggarkan 2,5% dari ekuitas kita itu boleh untuk qard. Nah, baru setelah mereka
sanggup membayar tepat waktu dan tepat jumlah, dilatih, maka baru kita masuk ke pembiayaan. Di sini baru ada margin. Kemudian ada simpanan, ya kita memaksa, ya karena menabung itu harus dipaksa. Sebulan begitu motor lunas, saya pastikan tetap nggak bisa nabung 700.000 sebulan. Maka menabung itu harus dipaksa, ya. Kemudian investasi, kami fokusnya minimal anggota kita tidak lagi buang air besar sembarangan, dia harus punya toilet yang bisa dicicil. Kita lembaga keuangan pertama di Indonesia yang punya skim air dan sanitasi ini. Ya, ini bisa dicicil sampai 15 tahun, 10 sampai 15 tahun, ya. Dan ini kita juga mendukung program pemerintah, ya. Universal Access 100/100. Kita otomatis kemarin juga mendapat penghargaan dari Bappenas. Inilah sistem syariah yang kita lakukan untuk apa? Ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan spiritual. Seperti apa? Ini tadi 5 pilarnya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan spiritual itu. Diagramnya seperti ini. Bagaimana dengan sedekah, pinjaman, pembiayaan, simpanan investasi itu ekonomi anggota kita harus meningkat. Ya, pendidikan anak-anaknya meningkat, kesehatannya terjaga, ya, kesehatan keluarga terjaga. Kita harus peduli supaya tidak lagi stunting, tidak lagi BABS, kemudian semangat sosialnya, jiwa sosialnya tumbuh, dan juga praktek spiritualnya otomatis harus meningkat. Ya, kalau kita coba lihat sekarang, mohon maaf kalau saya bandingkan di masjid-masjid di komplek di perumahan sekarang itu jauh lebih ramai daripada masjid-masjid di kampung. Ya, kalau di sini, mudah-mudahan di Solo tidak begitu. Ya, ini apa? Karena kesadaran orang ternyata saat ini yang punya uang itu lebih sadar, lebih butuh Tuhan ternyata. Ya, kesimpulan saya begitu dari saya lihat keliling di wilayah kerja kita di Banten dan Jawa Barat, ya. Nah, pembiayaan model BMI Syariah itu yang pertama khusus usaha mikro, tanpa agunan, basisnya usaha, ada pendampingan usaha dan menumbuhkan usaha. Ini yang kita tanamkan kepada anggota kita. Ya, jadi kemudian jika ini mereka lakukan, kita kemudian mengajak mereka untuk kekuatan ekonomi kita itu ada di syariah, itu ada di kekeluargaannya, gotong royongnya, captive marketnya, pemberdayaan dan solutif. Solutif itu kita sudah memberikan solusi kepada anggota kita apapun kondisinya, ya. Nah, keunggulan kita punya model pembiayaan sendiri, model BMI Syariah itu sudah ada di Gramedia. Kemudian variasi produk layanan, simpanan, pinjaman, pembiayaan sesuai kebutuhan anggota. Ada diklat pendampingan, inovatif dan kreatif, adaptif, pemberdayaan, ada manajer pemberdayaannya, sosialnya diurusi khusus manajer zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ya, kita ada SOP, SOM, Rensa, RKRAPB, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Persus, dan buku panduan operasional yang sudah kita jual bebas itu. Kemudian SDM-nya milenial, berbasis kompetensi, diklat dan pendampingan berkala, gaji terendah setara UMR, OB di kita UMR Tangerang 4,3, itu terendah. Ya, bahkan di Lebak yang UMR di bawah 2 juta tetap kita berlakukan UMR Tangerang 4,3 untuk OB-nya. Bayangkan yang ke atas, ya. Ada reward dan punishment. Kalau terkait dengan moral hazard itu pasti kita PHK. Bukan kita langsung kita pecat, bukan di PHK, pecat gitu, ya. Continuous improvement, harus terus perbaikan yang kita lakukan, pemberdayaan yang mesejahterakan untuk pemerataan ekonomi berkeadilan. Nah, struktur organisasi kita, Bapak Ibu bisa lihat di website kita, ini 2 koperasi ini, pengurus dan pengawasnya masih sama, ya. Nah, di koperasi konsumen itu nanti ada general manager, ada manajer pembukuan, ada manajer operasional dan seterusnya. Dan ada manajer-manajer sesuai divisi bisnis yang ada, ya. Karena kami koperasi yang anti bikin PT. Koperasi itu ya koperasi. Masa koperasi bikin PT, ya? Kami punya tour travel juga badan hukumnya koperasi. Ya, punya retail juga badan hukumnya koperasi. Semua badan hukumnya koperasi. Nanti pabrik juga badan hukumnya koperasi. Nah, ini pembiayaan produktif, ada perdagangan, hukum industri, jasa, perikanan dan lain-lain, ya. Terus ini juga yang kita bangun di visi konstruksi kita, ya, ada rumah mewah, rumah sederhana sampai rumah mewah, ada sanitasi gratis, baik buat musola, ada namanya Sani Mesra, sanitasi masjid, musola dan pesantren, ya.
Ini yang dikerjakan oleh koperasi konsumen kita. Termasuk bangun masjid. Yang kanan kiri ini masjid. Ya, nilainya 3,8 miliar tuh kita yang ngerjain. Terus ini pertaniannya tadi yang kita lakukan dan peternakannya. Ini juga mensupport anggota kita supaya punya usaha. Yang luar biasa memang tantangannya adalah tengkulak ini. Kalau kita bawa ke pasar nggak ada yang beli. Nah, ini di sektor realnya, Bapak Ibu sekalian. Kami punya tadi divisi minimarket dan grosir. Ya, kita punya tiga minimarket sekarang. Dan sisanya kemitraan dengan anggota. Terus ada mitra khusus toko bangunan. Kita punya 4 toko bangunan. Nah, ini elektronik, kita mobil, handphone, kulkas, semua kita jual. Tadi saya jelaskan. Kafe kita, ada bukunya karena ini semangatnya adalah menggali sejarah. Dan kita juga sudah mengumpulkan wakaf untuk membangun kebun kopi sendiri. Ini tour travelnya, sekarang lagi tidur sehat nih, tour travel. Kemana-mana susah. Ya, terus digitalisasi koperasi, kita sudah punya BMI Mobile, punya uang digital sendiri seperti Oppo itu. Kalau Oppo tidak punya toko, kita punya tokonya. Ya, jadi kita kalau belanja di toko-toko koperasi kita tidak perlu lagi uang cash, bisa transfer baik dari duit BMI-nya maupun dari BMI Mobile-nya. Juga di toko-toko anggota kita yang tentu sudah bermitra dengan kita. Nah, Jiswap, ini yang Bapak Ibu kalau di suratnya seperti ini, ya, program sosial dan pemberdayaan. Ini kegiatan sosial kami yang kami sudah lakukan sampai hari ini. Ada santunan 1.000 yatim tiap tahun, ada santunan tahfiz, sunatan massal 300 sampai 500 anak tiap tahun, ada ambulan gratis. Sekarang 7 unit, ini yang terbaru sudah kita punya 7 unit itu gratis. Supir dan bensin kita siapkan. Ada santunan 2 apa? Ya, 250.000 sampai 500.000 tiap bulan. Sekarang ada 115 2 apa yang kita santuni tiap bulan. Ada santunan kursi roda, kaki palsu, operasi bibir sumbing, kanker, tumor, anak tanpa anus dan katarak, pengobatan gratis setiap tahun, santunan kebakaran bencana alam lainnya, santunan untuk masjid tiap Ramadan, ya, 5 sampai 10 juta, umroh untuk anggota dan karyawan tiap tahun, buka bersama yatim, ya, dan santunan tiap tahun. Ada santunan hari besar keagamaan, juga santunan anggota sakit dan meninggal. Jadi kalau anggota kita sakit itu dapat santunan. Ya, begitu juga kalau meninggal, utangnya lunas dapat santunan, tabungannya dikembalikan. Nah, di pemberdayaan kita terkenal dengan rumah gratis. Ya, sekarang kita sudah membangun 293 rumah. Ya, dan terus masih dilakukan. Kemudian ada pembangunan tadi sanitasi masjid dan mushola. Kemudian renovasi masjid, musola, dan pesantren. Ada gerakan 1000 sajadah Al-Quran. Ini dari infak. Ada pembangunan sanitasi 2 apa, pembangunan jembatan, pinjaman kelulusan, pengecatan warung anggota, budidaya lele dan tanaman hortikultur, budaya rambutan parakan, paket C. Kita sudah meluluskan 2.500 anak lebih. Ya, ada beasiswa anak asuh. SD kita berikan tiap bulan 100, SMP 150, SMA 200. Kita punya 95 anak-anak. Ada santunan pendidikan, ya, SD dan perguruan tinggi tiap tahun, setiap kita ulang tahun. Ada pendidikan keoperasian dan pelatihan produktif untuk mendukung usaha-usaha anggota. Nah, dari mana sumber pendanaannya? Jadi pertama untuk dana sosial itu adalah penyisian laba tahunan sebesar 2,5%. Ini ada di anggaran dasar template dari Kementerian Koperasi. Bapak Ibu, di BMI yang namanya jasa atau biaya administrasi atau provisi di bank konvensional, kami itu sebutnya dana kebajikan. 1% itu dikembalikan kepada anggota. Ya. Kemudian Jiswap yang kita kumpulkan tadi setiap minggu, ada gerakan infak 1.000 seminggu kepada anggota, ada gerakan wakaf 2.000 seminggu, itu untuk duafa, baik anggota maupun non-anggota. Jadi sekali lagi, poin terbesarnya adalah di biaya administrasi atau biaya provisi itu kita kembalikan kepada anggota. Ya, tahun 2019 itu 8,8 miliar nilainya. Tahun 2020 kemarin pandemi masih 7 miliar lebih jumlahnya, ya. 1% dari omset tahunan. Nah, bagaimana supaya sukses? Ada giroh syariahnya. Ini yang harus kita semangati nih, bagian pengelola-pengelolanya. Ya.
Kemudian dakwah muamalah. Kami sedang berpikir bagaimana menciptakan dai muamalah. Ya, bagaimana supaya di kampung-kampung itu kalau diamanahi ternak, iya jangan bohong gitu ya. Saya pernah punya pengalaman, Bapak kambingnya beranak 2, tapi bagian Bapak mati katanya, padahal dua-duanya hidup. Induknya matilah pada saat melahirkan, susah mati kambing ya. Dan banyak macam itu yang terjadi di lapangan. Ya, sayuran yang dicampur gitu ya, yang masih mentah cabenya dicampur sama yang sudah merah, harganya harga yang merah. Ini kan tidak jujur ya. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian kebijakan pengurus. Pengurus harus berpihak membentuk tim Jiswap. Tanpa kebijakan pengurus itu sulit ya. Pengurusnya harus konsen di sini. Karena tanpa itu, sekali lagi saya ulangi, ini tidak akan mudah untuk melakukan itu. Nah, strateginya tadi ada, kita buatkan program dan targetnya. Bisa bayar penuh atau dicicil. Di BMI itu ada semangat 1 orang wakaf 1 juta. Boleh dicicil. Jadi begitu nanti dia sudah lunas 1 juta, dapat sertifikat. Alhamdulillah, banyak anggota, ada beberapa anggota kita yang wakafnya langsung 100 juta. Ya. Ada yang 1 juta, 5 juta, ada 1 juta terus-menerus. Ya. Kemudian mengajak semua pihak untuk membudayakan Jiswap. Dan itu dimulai dari pengurus dan pengawas. Ya, harus memberikan contoh. Jangan teriak saja. Terus, ini program wakaf kami, Bapak Ibu sekalian, kita punya cita-cita 100 hektar sawah produktif. Seperti kata Ibnu Khaldun, ekonom yang lahir 900 tahun sebelum Adam Smith, ya, bahwa faktor produksi termahal adalah tanah. Maka kita harus rebut kembali sawah-sawah produktif ini yang harus kita berikan kepada masyarakat untuk dikelola, ya, sehingga nanti sawah ini tetap terjaga. Kemudian kita akan bangun masjid di kawasan tersebut, sawahnya bisa ditebar di mana-mana. Di 20 hektar itu 5 hektar bisnis, lahan bisnis, 5 hektar lagi untuk perkebunan, dan 10 hektar sawah. Kita juga punya cita-cita membangun rumah sakit gratis atau bayar seikhlasnya. Begitu juga sekolah dari TK sampai perguruan tinggi, bayar seikhlasnya atau gratis. Dari mana membiayai dua-duanya? Tentu dari bisnis yang kita kembangkan. Dan juga dari zakat, infak, sedekah dari anggota yang peduli terhadap kegiatan-kegiatan kita. Nah, ini kemarin kami melahirkan di pandemi itu beras new normal. Ya, dari padi langsung digiling, langsung packing. Jadi tidak dikarungin, langsung di packing. Ini luar biasa omsetnya, dan alhamdulillah bisa memberikan usaha baru kepada anggota karena mesinnya cuma 7.500.000. Anggota bisa punya penghasilan dari menggiling beras dan padi. Anggota yang sudah 1 juta dapat sertifikat wakaf ini. Ini kita keluarkan sendiri, ya. Ini sudah konsultasi dengan Badan Wakaf Indonesia, dan kebetulan ketua pengawas kita adalah komisioner Badan Wakaf Indonesia juga. Periode kedua sekarang. Nah, ini kegiatan sosial kita juga ke Lombok, ke Palu kemarin ya. Kemudian ke Mandailing Natal yang banjir bandang, Lebak, Pandeglang, semua operasi-operasi ini, santunan-santunan, ini kegiatan pemberdayaan, rumah gratis, jembatan, bedah pesantren, masjid, Quran, dan segala macam, paket C. Nah, ini buku kami, model BEM Syariah, ada di Gramedia. Ya, ini Bapak Ibu, kalau ini diterapkan, pengalaman kami, sebelum pandemi NPF-nya di bawah 1%. Bahkan sekarang pun setelah pandemi ini, kita masih 3% NPF-nya, masih sangat kecil. Ya, bank konon sudah 2 digit. Nah, dari pengalaman kita ini, di sini juga memadukan skema 5 instrumen pemberdayaan untuk untuk menciptakan kesejahteraan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan spiritual. Kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, kita perlu melaksanakan koperasi yang ideal, ya, karena dengan model BMI ini akan memperbaiki ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan spiritual,
pemberdayaan yang solutif karena ada pendampingan, kemudian pemerataan ekonomi berkeadilan. Bapak Ibu, kalau ingin tahu lebih banyak apa yang saya sampaikan tadi, bisa buka website kita www.kopsabmi.org, bisa buka di YouTube kita BMI TV, kemudian ada news kita juga www.klikbmi.com. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Kamarudin Batubara yang sudah memberikan materi pada kesempatan kali ini, dan luar biasa sekali kita jadi mengetahui seluk-beluk terkait tentang Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Dan kesempatan kali ini pula kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada beliau, Ustadz Kamarudin Batubara. Kami persilakan 3 penanya dulu. Silakan kami buka. Bisa melampirkan lambaiannya di kolom chat. Silakan kami buka kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan kepada Ustadz Kamarudin Batubara. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan? Silakan terkait tentang tadi pengelolaan Ziswaf, terkait tentang pengelolaan koperasi dan lain sebagainya. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Hanif Rosyadi. Berapa karyawan yang mengurus ZIS dan pemberdayaan, Ustaz? Mungkin nanti bisa dijawab. Kemudian yang kedua, untuk pemberdayaan zakat, Pak, modelnya seperti apa ya? Dari Rosi Marfuah. Monggo silakan kepada Ustadz Kamarudin. Mungkin 2 pertanyaan dulu terkait tentang berapa karyawan yang mengurus ZIS dan pemberdayaan. Kemudian yang kedua adalah model pemberdayaan seperti apa, begitu. Baik. Karyawan yang mengurus Ziswaf itu ada 3 orang. Ya, ada manajernya, kemudian ada pembukuan, ada bagian promosi ya di fundraising juga. 3 orang di Ziswafnya. Kemudian untuk di pemberdayaan itu kita ada 3 orang juga. 4 orang dengan manajer pemberdayaannya. 3 orang, ada manajer pemberdayaan, ada kemudian bagian penyuluh, ada juga pendamping pertanian dan peternakan di situ. Nah, kalau di pemberdayaan di zakat tentu kita tidak boleh melenceng dari 8 asnaf. Ya. Kalau lebih banyak kita lakukan itu, kalau Quran bisa ya, dengan kita bagi-bagi Quran. Terus juga fisabilillah ya, atau yang musafir, itu yang kita lakukan lebih kepada pendidikan di zakat. Maka kami lebih banyak kalau pemberdayaan itu menggunakan dana tadi ya, dana administrasi yang 1% dan juga dari
infak dan sodako. Itu yang banyak ke sana yang kita lakukan. Karena tidak boleh zakat digunakan ke kegiatan-kegiatan yang di luar 8 asnaf tersebut. Ya, begitu Pak Ihsan. Oke, Pak. Kemudian untuk model pemberdayaan zakat, Pak, seperti apa yang sudah dilakukan PMI sampai saat ini, begitu? Ini ada pertanyaan dari Mbak Rosi Marfuah. Iya, kalau zakat itu lebih kepada tadi, kita tidak boleh keluar dari 8 asnaf itu. Ya, untuk fakir miskin bisa kita bangun rumah, bisa dari zakat. Tetapi sampai hari ini sih kami kan lebih kepada kegiatan ekonominya yang kita bantu. Bisa kita kasih modal kerja dari situ ada. Ya, tapi kami minimalisir itu untuk ke sana. Lebih banyak kepada kegiatan-kegiatan yang investasi kalau zakat itu. Ya, untuk innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, jadi fakir miskin, ya. Kemudian fisabilillah itu yang lebih kepada tahfiz, itu kita masuk dari sana, ada juga. Dan bahkan terakhir 7 ambulan itu juga kita belikan dari zakat. 7 ambulan kita itu dibeli dari dana zakat. Jadi manfaatnya lebih banyak kepada orang. Karena ternyata kalau di Banten ini ambulan pemerintah setempat itu tidak boleh lompat, tidak boleh keluar dari kabupatennya. Maka alhamdulillah keberadaan ambulan kita sangat membantu. Bahkan sampai ke Lampung itu. Begitu Pak Ihsan. Ya, baik Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya ini terkait tentang manajemen bidang koperasi moneter dan siswa. Apakah pengelolaannya satu manajemen ataukah sudah terpisah, begitu Pak? Pengurus pengawasnya satu. Sisanya sesuai dengan fungsinya, ya. Dipegang manajer dan general manager. Oke, berarti satu manajemen gitu Pak, ya? Satu manajemen. Kemudian ini menarik sekali terkait tentang wakaf tadi disampaikan bisa 1.000 per pekan atau 2.000 per pekan. Nah, ini teknisnya seperti apa Pak? Karena wakaf ini saya sendiri juga rasakan agak cukup sulit dibandingkan dengan penghimpunan di ZIS sendiri, begitu. Jadi wakaf kita itu wakaf melalui uang. Kita kumpulkan uang untuk membeli aset. Dalam hal ini tadi saya jelaskan, kita punya cita-cita sawah 100 hektar, rumah sakit, masjid, dan juga sekolah, ya. Jadi itu kita kumpulkan setiap minggu, nanti ada namanya kartu pengendali wakaf. Jadi selama belum 1 juta itu dicatat. Nanti seseorang itu wakafnya sudah ada, misalnya baru 2.000, baru 100.000, begitu nanti ketemu 1 juta diterbitkanlah sertifikat wakafnya. Jadi ini gerakan karena kegiatan kita itu ngumpul setiap minggu, ya. Rembuk pusat, ini dari bahasa Jawa loh, rembuk pusat, ya. Cuman di Jawa Barat disebut Bang Emok, ini ngaco juga, ya. Jadi itu ngumpul-ngumpul, gerakannya di situ, nanti kalau wakaf dicatat, kalau infak masukin ke enceleng gitu, ada kencelengannya. Karena wakaf itu harus tercatat, tidak boleh tidak dicatat. Begitu Pak Ihsan. Oke, Bapak Kamarudin, terima kasih. Mungkin silakan teman-teman yang lain, Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan, ada forum seperti ini. Silakan dari Ketua Umum PBMT, Mas Arif Livi, silakan. Mohon izin Pak Kamarudin Batubara bertanya terkait dengan manajemen pemberdayaannya, Pak. Saya tertarik ketika saya dulu melakukan pemberdayaan mikro, ya, tanpa anggunan, itu kan ya memang kita berjalan dengan karakteristik orang-orang itu kan berbeda-beda. Ada yang dia itu utang, kemudian dia membayar pembiayaannya. Tapi ada juga orang yang istilahnya itu tidak sadar, ya, istilah itu malah ngutang itu udah sebelum berkeinginan ngutang itu udah dia itu punya ngemplang, istilahnya bahasa Jawanya itu, ya, kalau bahasa Indonesianya itu nggak niat bayar. Nah itu dari pemberdayaannya dari BMI itu seperti apa? Terus kemudian untuk tahap-tahap pemberdayaannya, misalkan
dikasih 500.000 dulu, atau nanti modal kerjanya langsung, atau dilatih skillnya dulu, atau seperti apa? Gitu Pak. Terima kasih. Baik, Pak Arif, ya. Bapak beli bukunya Pak di model BMI Syariah itu. Oke Ya. Pak. Ya, itu ada di situ. Pertama begini, yang perlu kita pahami sama-sama, ini kita harus mindsetnya dirubah nih. Ya, jadi anti mainstream ya. Jadi kita semangatnya harus saling percaya. Ya. Al-Baqarah 282 dan 283 harus dicatat, ada saksi tetapi boleh tidak pakai agunan. Kami memilih tidak pakai agunan. Nah, saling percaya, maka namanya sebelum anggota itu menerima pembiayaan ada pendidikan, namanya latihan wajib kumpulan, lamanya 3 hari. Ya. Di buku itu lengkap, Pak Arif. Jadi dari situlah kita tanamkan semangat koperasi, semangat muamalah simpan pinjam, semangat apa itu artinya utang, apa kewajiban orang berutang, apa risiko orang berutang, lalai dalam membayar pembiayaan dan segala macam. Nah, tetapi juga di situ kita jelaskan bahwa kalau mereka memang kesulitan lebih baik disampaikan, ya. Karena seperti di BMI, kalau ada yang tidak bisa bayar karena kesulitan ekonomi, itu kita lunasi dari apa? Dari kebajikan tadi. Yang provisi itu kita kembalikan ke anggota. Jadi ada yang dikhususkan untuk orang-orang yang memang kesulitan, ya jangankan untuk bayar ya, suaminya seperti kemarin yang dagang, yang usahanya di sekitaran sekolah, yang dagang atau dagang mainan, dagang makanan, sekolahnya tutup. Ya, sampai sekarang itu masih 13 miliar lebih itu belum mengembalikan karena belum menemukan usaha yang pas untuk secara bisnis. Dan itu yang tadi saya bilang 3% itu, yang 3% itu, dan itu tidak masalah. Ya, saya bilang koperasi harus hadir di situ. Kalau kita tidak bantu mereka, itu kita rentenir juga, bukan koperasi syariah. Jangan sebut BMT lah kalau masih nagih-nagih dengan cara kekerasan. Mohon maaf ini, saya agak keras yang di beginian. Iya, nggak apa-apa. Ya. Gitu Pak Arif. Pak Arif di mana Pak Arif itu? Di BNT Aum itu di mana? Amanah Umah Pak. Di mana itu? Di Sukoharjo, Kartasura Sukoharjo. Oh, Sukoharjo. Ya, saya siap. Iya. Itu Pak Arif. Iya. Sedikit feedback ya Pak ya. Ya. Ya, kan apa ya? Kita kan di Baitul Mal sebetulnya kan memang tugasnya itu kan mengentaskan duafa dari seorang duafa, kemudian harapannya nanti 2 tahun, 3 tahun didampingi BMT itu menjadi muzaki. Ya. Nah, apa ya? Ternyata kan ya tidak semudah membalikkan tangan ya. Saya 87 ya, baru 87 sih yang sampai saat ini saya dampingi untuk mikromal itu ya, memang ya banyak problematika yang apa ya, maka jadi kan barangkali dari apa ya, pembagian manajemen pemberdayaan dan pembagian dari manajemen Ziswaf itu kan ternyata di tempatnya Bapak itu dibedakan. Nah, barangkali ini ilmu baru bagi kami, nanti barangkali bisa lebih konsen. Jadi kan yang ngurusi Ziswaf, yang manajemen pemberdayaan ya pemberdayaan aja gitu ya. Ya, jadi kalau di kita, kalau mereka masih levelnya duafa itu kan sedekah. Ya. Nah, sedekah ini kemudian nanti kita dampingi kan, mau usaha enggak, cocoknya usaha apa gitu kan. Nah, seperti sekarang itu yang tadi saya bilang ada 115 duafa yang kita santuni, 250.000 sampai 500 tiap bulan. Nah, sudah banyak juga duafa itu yang sudah punya usaha sekarang, bahkan sudah ikut berwakaf gitu. Jadi memang harus didampingi, dan jangan kaget, tidak semua juga mau berubah. Ya, masih banyak juga yang senang dikasih aja gitu kan. Nah, ini butuh kesabaran, maka insya Allah yang ngelola duafa ini saya yakin betul pahalanya banyak gitu. Ya, jadi harus sabar ya. Pelan-pelan, ada disadarkan, ada yang cepat memang mau usaha gitu ya, diajarin apa gitu, udah diajarin juga nggak mau, bahkan kemarin juga ada yang kita sudah modalin 100 kambingnya dijual, itu biasa itu ya. Saya selalu guyon ke teman-teman,
Kalau semua jujur, Allah nggak bikin neraka. Saya bilang gitu, Pak Arif. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Arif. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi terkait tentang ZIS, Pak Kamarudin. Ini Ya. berapa dana ZIS yang terkumpul tiap bulan? Kemudian bagaimana teknis pengumpulan dari anggota? Atau misalnya pakai kenceleng? Ataukah anggota itu mau setor sendiri atau ada amil khusus yang keliling ke anggota? Kemudian yang kedua terkait tentang sektor real. Nah, ini tadi punya semangat sekali untuk membuka toko banyak sekali. Nah, apakah itu tidak menjadi saingan dengan anggota yang punya usaha yang sama? Begitu, ini dari Mas Agus dari BMT BES Cilacap. Baik. Bapak. Pengumpulan JIS, kalau zakat itu 100% masih karyawan. Tadi saya bilang kebijakan pengurus itu sangat penting. Jadi di BMI itu sesuai level karyawan, infak itu dimulai 10.000 sampai 50.000, potong gaji tiap bulan. Kemudian zakat, kalau gajinya sudah 4 juta lebih, itu wajib kena zakat 2,5%, langsung potong gaji. Nah, kalau infak dan sedekah, itu biasa yang kita lakukan dikumpulkan di kenceleng di setiap pertemuan mingguan. Kan karyawan kita itu keliling di teras-teras anggota itu, remuk pusat namanya. Nanti lihat di YouTube di TV BMI ya, BMI TV di YouTube. Bisa dilihat seperti apa kegiatan kita. Jadi di kenceleng itu kemudian nanti dikumpul di kantor, dicatatkan infak berapa. Ingat, kalau dia wakaf harus tercatat. Wakaf siapa, atas nama siapa, untuk apa wakafnya. Karena kita ada pilihan 4. Jangan-jangan buat sawah, atau rumah sakit, atau sekolah, atau masjid. Gitu ya. Jadi harus tercatat seperti itu. Nah, sektor real. Apakah tidak jadi saingan anggota, gitu ya. Nah, disinilah seninya bagaimana kita kolaborasi. Alhamdulillah banyak warung anggota kita yang kemudian tambah baik karena dia bisa ngambil barang tempo seminggu, ya. Yang tadinya dia tiap minggu belanja, maka kita kan digrosir. Kalau minimarket kan, ya kalau teriak nanti mengganggu anggota, berapa banyak minimarket yang merah sama biru itu kan? Ya, makanya kalau persaingan dengan sana, kolaborasi yang kita cari. Seperti di grosir kita itu tadi, anggota-anggota kita yang usahanya warung belanja di kita gitu, boleh tempo dalam seminggu, ya. Dan kemudian juga kalau pas pembiayaan juga langsung barang semua yang kita kirim. Jadi mereka dapat 2 keuntungan, ya, dapat SHU dari Kopsah karena pembiayaan, dapat SHU dari Kopmen karena retailnya gitu. Ya, persaingan atau tidak pasti ada, tetapi kita bagaimana meminimalisir sekecil mungkin, ya. Dan seperti sekarang juga anggota kita banyak yang jual pulsa dengan BMI Mobile kita dari tabungan dia di BMI. Jadi uang itu mutar di dalam gitu. Mutar dari anggota oleh anggota untuk anggota gitu. Beli pulsa, jual token listrik. Ya, tadinya nggak jualan jadi jualan. Ada yang diuntungkan, ada yang mungkin tersaingi. Saya pikir hukum alam gitu, Pak Ihsan. Oke, baik Pak. Jadi memang diminimalisir terjadinya gesekan, tapi ditekankan adanya kolaborasi. Baik, ini ada pertanyaan lagi Pak, terkait tentang manajemen. Ini dari Pak Indarto, BMT Muamalat. Assalamualaikum Pak Komarudin, mohon dijelaskan tadi terkait tentang struktur manajemen koperasi syariah dengan struktur manajemen koperasi konsumen. Begitu Pak? Ya. Jadi kalau pengurus pengawasnya sama, di BMI itu pengawasnya itu ada 2, pengawas syariah dan pengawas operasional. Ya, pengawas syariah kan ada 2, ya minimal kan 2 di permennya itu. Pengawas operasional kita 3, pengurus kita baru ada 5. Jadi pengurus dan pengawasnya sama. Tapi nanti terkait dengan pekerjaan, itu ada semua manajer-manajernya. Di website cukup jelas itu, Pak Ihsan, bisa dilihat di situ. Ya, manajer apa aja, ada GM, ada manajer operasional, ada manajer pembukuan, ya ada manajer divisi konstruksi dan toko bangunan,
ada manajer tour travel itu kalau di retailnya, ada manajer kafe, ada manajer elektronik gitu ya. Kalau di Kopsahnya ada area, ada SPI, ya ada direktur, kemudian ada manajer cabang, ada asisten semua ada di situ, di websitenya aja dibuka Pak. Jadi di buku model BMI Syariah juga dijelaskan, ada di situ. Ya, kita supaya jangan jauh-jauh kita buka cabang di Solo gitu Pak Ihsan. Siap, siap Pak. Nah ini ada lagi Pak terkait tentang buku dari BMI ya, dari Budi BMT Al-Huda. Ini Assalamualaikum Pak Kamarudin, kami sangat kagum dengan tata kelola BMI. Barangkali ada diskon khusus untuk pembelian buku model BMI Pak. Nah, nanti ini dipantau sama Pak Humas kita Pak Larto. Nanti Pak Larto yang atur diskonnya ya. Mohon difasilitasi Pak. Siap ya, biasa itu nanti Pak Larto yang nanti dikomunikasi dengan Pak Larto. Nomor teleponnya saya lihat sudah di share di chat. Siap. Oh ya Pak, tadi ada saya tertarik dengan program terkait tentang bedah rumah yang sudah ratusan dibangun koperasi BMI ini, koperasi syariah BMI ini. Nah ini bagaimana teknisnya kemudian apa yang melatar belakangi program ini begitu Pak? Karena bayangan saya pun secara pribadi membangun ratusan rumah dengan anggaran yang cukup besar begitu memang cukup membutuhkan perjuangan begitu bagi kami, bagi saya secara pribadi Pak. Nah mohon pencerahannya Pak. Habis ngomong diskon, keluar saya Pak Ihsan. Terlempar sendiri dia. Iya, sudah masuk lagi Pak ini. Iya, alhamdulillah. Iya. Tadi terkait tentang pertanyaan saya Pak, saya ulangi itu saya tertarik dengan program BMI itu hibah rumah layak huni begitu. Ya, nah itu teknisnya mungkin bisa dijelaskan secara rinci Pak. Dengan anggaran yang mungkin bagi saya secara pribadi di BMT saya cukup besar dengan membuat ratusan rumah itu untuk anggota maupun masyarakat umum begitu, saya kira untuk saya secara pribadi ini butuh perjuangan yang ekstra begitu. Nah ini mungkin tips-tips untuk menjalankan program itu seperti apa Pak? Silakan. Baik, yang hibah rumah siap huni kami sebutnya ya, karena dia sudah full hebel ya, plester luar dalam, catnya juga bagus itu, terus plafonnya gipsum, baja ringan gitu ya, keramik gitu. Itu juga kalau duit sendiri luar biasa Pak. Kalau duit sendiri itu berat juga gitu kan. Tapi dia semangat muamalah, semangat gotong royong. Jadi sekali lagi yang terbesar itu dari 293 itu 93 itu dari infak loh Pak. 93 itu dari infak ya. Yang gerakan 1000 itu. Nah, 200 itu dari provisi tadi yang kami sebutkan kebajikan. Kan kita dalam biaya administrasi itu kan 1% kalau biasanya itu masuk ke kebajikan. Jadi itu yang kita gunakan alokasinya ke sana. Ya, jadi tidak usah dipaksakan, disesuaikan saja seperti provisi itu kan. Biaya administrasi itu 50% itu kami gunakan untuk capacity building, pelatihan-pelatihan tadi ya. Kemudian 50% itu untuk kegiatan sosial pemberdayaan gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan aja Pak Ihsan itu. Nah, karena itulah kemudian kami ada toko bangunan gitu loh Pak Ihsan itu. Karena rumah gratis itu kemudian kita ada toko bangunan yang ternyata sebelum pandemi itu misalnya sampai 2 miliar sebulan. Kalau kita kalikan 20%, 100 juta sendiri itu untungnya. Omsetnya ya. Keuntungannya itu waktu itu bisa 50%. Padahal gajinya sudah luar biasa itu. Nah kemarin saja waktu pandemi itu saya nggak satu orang pun yang kita PHK itu. Semua tetap digaji. Hanya potongan gaji 10-20% saja. Kenapa itu kita lakukan? Saya semangatnya adalah
Toh belasan tahun kita untung, baru berapa bulan rugi kok main PHK aja gitu kan. Rugi lah sekali-sekali, masa untung terus kan. Kan kalau bangun terus juga nggak enak, harus ada tidurnya kan. Tidur terus juga nggak bener kan gitu. Jadi potensi itu yang luar biasa. Kemudian kita punya toko, dan ternyata akhirnya suami anggota, anak anggota bisa jadi tukang, bisa jadi mandor, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi pelan-pelan saja, bismillah, nanti juga ketemu sendiri. Tapi semangatnya jangan kendor gitu. Gitu Pak Ihsan. Oke, baik. Terima kasih Pak Kamarudin atas penjelasannya. Nah, ini masih menarik sekali, dan silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Ini mumpung Bapak Kamarudin Batubara masih membersamai kita pada forum kali ini. Silakan bagi yang ingin bertanya dari BMT Jawa Tengah maupun Solo Raya, mungkin ada unek-unek yang mau disampaikan, kami persilakan. Atau sudah cukup, Pak Ketua Umum, Pak Arif Lutfi, bagaimana? Cukup. Oke, cukup ya. Baik. Baik, kalau tidak ada yang disampaikan, insya Allah untuk selanjutnya, nah ini dari Humas Koperasi BMI sudah memberikan warning ya buat kita, jika ada pertanyaan atau diskusi nanti yang belum terjawab atau ada keperluan lain dengan BMI, bisa menghubungi Bapak Sularto selaku Humas Koperasi BMI dengan WA 0812 8512 7765 atau bisa dibuka di alamat www.klikbmi.com atau www.kopsyahbmi.org ya, atau bisa dilihat di YouTube BMI TV. Begitu, terima kasih, dan jangan lupa untuk absen ya. Untuk forum pada kesempatan kali ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kamarudin Batubara yang sudah membersamai dalam forum diskusi pada kesempatan kali ini, dan semoga nanti silaturahim ini tetap terjaga di lain kesempatan, dan nanti insya Allah bisa kami sharing-sharing terkait tentang koperasian maupun pengelolaan Zisbah. Mungkin sebelum ditutup, ada closing statement Pak dari Bapak Kamarudin Batubara untuk kami, para amil BMT, khususnya yang berjuang dalam pengelolaan Zisbah khususnya, begitu. Sedikit saja, barangkali nanti kalau supaya lebih fokus ya, pengurus juga harus merelakan jadi manajer saja gitu Pak. Apa sudah manajer belum tuh kalau pengelola amilnya ini? Kalau di bagian ada yang manajer, sebagian pengelola. Nah, karena jadi yang pengurus ini ya, komplit Pak ini Pak. Iya komplit jadi kayak apa? Kayak pecal gitu ya Pak. Jadi kalau di BMI itu kan ada manajer ya, manajer khusus yang mengelola itu. Tapi saya pikir poinnya harus profesional, karena dengan profesional itu nanti dia akan dengan sendirinya akan berpikir sendiri bagaimana mengoptimalkan ya peran perolehan zakat infak sedekahnya dan wakafnya gitu ya, dari dorongan dari pengurus. Pengurus harus punya kepedulian yang tinggi ke situ. Kalau tidak ada, saya bilang tadi agak sulit gitu. Saya rasa itu aja Pak. Mudah-mudahan semua sukses, dan mohon maaf saya sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan, semata-mata semangat kita. Terus terang saja saya greget aja gitu. Ya, masa kita kalah sama, kita sudah ribuan orang kalah sama yang punya mall, yang punya hotel gitu kan. Kapan kita punya mall dan punya hotel sendiri gitu kan. Ya, nggak usah hotel sih katanya, bikin peternakan atau perikanan kata Pak Teten Mas Duki itu. Jangan hotel lah, hotel mah biasa katanya. Bikin kuasai tambang dong, apa tambak misalnya, tambak ikan apa segala macam. Itu aja Pak. Sekali lagi selamat untuk semuanya, mudah-mudahan bermanfaat diskusi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita tutup, silakan Bapak Ibu untuk membuka profilnya. Kita akan sesi foto bersama di Zoom ini. Silakan dibuka untuk
videonya supaya nanti bisa terlihat wajah Bapak Ibu sekalian untuk kita jadikan profil foto ya. Silakan. Silakan dibuka semuanya untuk videonya. Silakan Bapak Ibu berikan jempol terbaik. Oke, dan berikan jempol yang terbaik untuk acara hari ini. Oke. Ya. Baik, silakan saya capture ya dari page 1 dulu. Oke. Page 1 sudah. Kami lanjutkan page 2. Sebentar. Page 2. Ini pada nggak tahu ya page 2 yang siapa. Pokoknya senyum dulu. Ditahan dulu. Tahan dulu, senyum. Berikan jempol terbaik. Ya. Page 2 sudah ter-capture. Page 3 saya lanjutkan capture. Masih banyak yang belum ini buka on cam tapi nggak apa-apa, ini saya capture ya. Page terakhir. Baik, terima kasih sudah saya capture semua. Saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, sekali lagi terima kasih pada Ustadz Kamarudin Batubara yang sudah menemani dan memberikan ilmunya pada kesempatan kali ini kepada kami insan PBMT, dan semoga ilmu yang didapat hari ini bisa kita aplikasikan dan memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Mari kita akhiri forum pagi ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.